Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiwi, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara sore ini yang diselenggarakan oleh BISA HI berkolaborasi bersama ID 5G Ecosystem. Di sini saya akan menginformasikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat Bapak Ibu akses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa juga untuk download aplikasinya dan ikuti event serta komen dan berikan rating 5 di aplikasi Tampil maupun BISA HI Academy. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BISA HI lainnya seperti bootcamp, course akademi, terkait AI dan IT melalui aplikasi BISA HI Academy yang dapat Bapak Ibu akses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti pertama, ada masterclass dan on-job training back-end intensive program. Yang kedua, ada masterclass dan on-job training front-end intensive program. Dan yang ketiga, ada masterclass dan on-job training data science intensive program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi, baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BISA HI, Jakarta atau Bandung, maupun partner BISA HI, serta bisa secara online, jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Untuk pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BISA HI Academy. Jika silahkan daftar sebelum tempat kehabisan, karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan instagram.com/tampil. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media BISA HI, ada youtube.com/BISA HI, instagram.com/BISA HI, dan ikuti juga grup Telegram BISA HI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan BISA HI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulpin Gunawan dari BISA HI akan memaparkan materi mengenai Advanced React.js, Maps, dan Workplace API. Baik, kita langsung saja untuk pemaparan materinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya share screen saya. Baik, kita lanjut saja ke materinya. React.js Maps API. Di sini saya akan menggunakan Maps API saja karena tadi ada suatu kendala ya pada penginstalan
Google Place API, ada terkendala di API key dan lain-lain. Baik, kita langsung saja mulai. Di sini Maps atau Google Maps merupakan sebuah aplikasi layanan pemetaan baik pada website maupun aplikasi Android ataupun iOS. Pada React.js, bila kita ingin menampilkan Google Maps beserta fungsi-fungsinya, kita cukup gunakan komponen Google Maps React yang bisa didapatkan di website npm.js.com/package/google strip maps strip React, atau seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan Google Maps React yang tersedia untuk React.js. Di sini ada pula tutorial lengkapnya cara penggunaan, baik itu styling maupun basicnya, dan juga handle event dan lain-lain. Baik, kita teruskan saja. Di sini kita akan menginstal Google Maps React pada project React.js. Ketikkan perintah berikut pada konsol command VS Code atau Visual Studio Code untuk menginstal Google Maps React. Perintahnya seperti berikut: npm install strip save Google strip map strip React. Lalu klik enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Itu akan memakan waktu beberapa menit saja bila koneksi internetnya cepat. Lalu kita lanjut. Bila sudah berhasil terinstall, masukkan sintaks berikut pada baris app.js. Di sini pada ini untuk mengimpor komponen map, info window, marker, dan Google API wrapper dari Google Maps React yang barusan diinstal. Lalu lanjut. Di sini ada suatu sintaks yang menampilkan Google Maps dengan mengetikkan sintaks seperti berikut. Di sini diawali dengan export class, map container, atau map container ini bisa disesuaikan dengan nama app.js atau app atau yang lain-lain sesuai nama file aplikasi React.js-nya ya. Lalu komponen di sini di render terlebih dahulu dan di return dengan sintaks seperti berikut. Ada map, Google, Disps, Google, dan Zoom 14. Zoom 14 ini merupakan default Zoom yang akan ditampilkan pada saat kita pertama kali mengakses page web tersebut. Lalu ada marker on click. Marker ini seperti marker pada Google Maps ya, contoh seperti ini. Nah, ini merupakan markernya. Di sini kita menggunakan this on marker click name current location. Jadi current location ini akan terdisplay di atas marker ini. Nanti akan ada suatu pop-up kecil gitu. Current location. Lalu diikuti dengan window. Dan di sini ada di state selected place. Ini tidak akan dipakai dulu ya nanti. Karena ada suatu error pas tadi saya coba. Jadi cukup di komen saja dari div pertama ini sampai ke penutup div ini. Lalu ditutup lagi dengan info window dan ditutup dengan map. Nah, di sini ada export default Google API wrapper ini untuk mengambil API key dari Google Maps tersebut. API key ini bisa didapat di website nih. Nah, console.developers.google.com, atau ada juga ini di slide selanjutnya untuk linknya. Jadi pada Google Developer Console ini kita pertama membuat project dulu. Di sini saya membuat projectnya Maps dan membuat kredensial, lalu pilih API key. Nanti akan keluar pop-up seperti berikut. Di sini bisa di-close atau di-restrict key. Restrict key ini untuk membatasi penggunaan jumlah API key-nya.
close saja, itu belakangan aja untuk merestrict. Nah, di sini ada API key-nya dan sekarang kita masuk ke library. Di sini kita cari maps. Maps JavaScript API. Kan saya sudah mengenable sebelumnya, jadi di sini klik manage saja. Lalu kalau belum di enable dulu. Lalu sudah itu klik manage. Nah, karena pada akun Google saya terdapat error saat klik manage itu. Nah, seperti ini contoh error tripping client ID. Nah, ini tuh errornya karena di billing dari konsol developernya belum saya isi. Karena tadinya saya mau pakai yang gratisan, ternyata ini harus isi billing dulu. Jadi takut terlalu panjang stepnya. Nanti teman-teman bisa praktek lebih jauh lagi. Jadi untuk mengambil API key-nya bisa link billing terlebih dahulu di sini. Lalu nanti kalau misalnya sudah link billing akunnya masuk ke kredensial. Lalu di sini ada pada API key ini ada tab key. Nah, di sini copy saja key tersebut dengan mengklik yang ini, lalu nanti di paste di dalam kurung ini yang ada your Google API key gasir. Nah, ini tinggal dikasih kutip satu aja, lalu dalam kutip satu itu paste API key yang di-copy dari Google Sol tadi. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari Google Maps React seperti ini. Jadi ini baru tampilan simpelnya doang. Di sini saya nggak live coding dulu ya karena ada terkendala pada React.js-nya. Jadi saya akan memaparkan materi dari PowerPoint aja. Nah, ini contoh tampilannya. Nah, ini untuk keterangan yang tadi API bisa dibaca di sini. Oh ya, nanti modulnya juga bisa didapatkan di aplikasi Bisai Academy. Jadi teman-teman bisa download aja aplikasi Bisai Academy di Play Store, lalu nanti masuk ke menu materi webinar, dan nanti cari aja materi React.js Google Maps API. Oke. Bisa nggak minta? Oh ya, materinya tadi udah jelaskan ya di aplikasi Bisai Academy. Nanti bisa di-download aja aplikasinya. Sudah webinar ini akan saya share materinya ke tim Bisai untuk diupload ke aplikasi. Sekarang kita lanjut ke styling maps. Styling maps ini untuk nanti tampilan Google Maps yang ada pada website kita. Di sini saya pakai basic styling dulu. Di sini ada CSS style yang dapat mengatur panjang dan lebar maps menjadi 100% dengan constante style. Dan di sini ada property dan juga nilainya, nilai dari propertinya. Di sini 100%, height 100%. Seperti CSS biasanya ini pembatasnya memakai koma, tidak memakai titik koma. Lalu ada juga di sini container style, ini digunakan untuk mengubah dari default position absolute pada Google Maps menjadi relatif dengan memakai position relatif width 100% dan height 100%. Nah, sekarang untuk pemanggilan stylenya seperti berikut. Pada komponen map, bahkan style container yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara berikut. Jadi di sini container style, di sini dimasukkan komponen yang tadi kita buat container style. Lalu ada koordinat. Koordinat ini merupakan titik pada suatu lokasi pada Google Maps ya. Jadi untuk mengatur koordinat dari Maps, dari default ke custom, masukkan sintaks berikut untuk mengganti value dari latitude
dan longitude. Di sini diikuti dengan Google, di props Google, lalu style ini style yang tadi ya, yang width 100% sama height 100%. Lalu center ini untuk merubah tampilan baut si titik koordinatnya jadi ada di tengah layar. Jadi bila kita membuka misalnya Google Maps, nanti akan default di sini. Nah, ini untuk selection latitude longitude-nya. Jadi langsung ada di tengah seperti ini. Di sini kita isi latitude seperti berikut. Ini juga bisa di custom ya, si latitude longitude-nya. Bisa teman-teman dapatkan value dari latitude longitude ini di Google Maps saja. Jadi cukup klik kiri tekan di sini contohnya, lalu diklik. Nah, ini merupakan latitude dan longitude-nya. Jadi ini latitude-nya, ini longitude-nya ya kalau nggak salah. Bisa di searching lagi bila saya salah. Jadi latitude-nya diisi -6 ini, lalu yang LNG atau longitude-nya diisi 107, sekian ini. Lalu ada zoom 15. Zoom 15 untuk mengatur default zoom-nya menjadi 15 dan on click this map on clicked. This on map clicked. Nah, ini contoh pengambilan latitude dan longitude-nya. Jadi diambil dari sini ya. Oke, sekian materi dari saya. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan ya ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri event ini. Dan untuk event React.js berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Hill bisa diikuti di tanggal 23 Januari 2021. Ini ada event mengenai React.js, Advanced React.js, Push Notification, dan Firebase yang akan dipaparkan oleh Mas Karesa Andia Kusuma selaku Frontend Bisa.
Baik, sekian dari saya, Mulpi Indra Gunawan. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Ikuti terus webinar-webinar tampil di aplikasi Tampil dan di website tampil.id. Oh, ini ada yang bertanya, di mana tempat download filenya? Oh, di menu dari webinar kalau nggak salah, Kak Hendri. Atau bisa ditanya lebih lanjut ke tim Bisai ya, ke kontak personnya. Baik, sekian dari saya, Mulpi Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisai AI for everyone.